Lagi bikin sambal ayam geprek. Tetapi pria bertato kalajengking itu terlambat. Suara ledakan pintu balkon yang hancur oleh peluru peringatan polisi membuat semua orang di dalam kamar tiarap. Tim taktis kepolisian masuk dengan gerakan sangat cepat melalui jendela dan pintu, mengepung Bram serta anak buahnya sebelum mereka sempat menarik pelaku. Di tengah kekacauan penangkapan itu, Wijaya muncul dari balik barisan polisi dengan napas terengah-engah. Ia berlari melewati petugas, mengabaikan protokol keamanan karena khawatir pada Rian. Saat ia melihat Rian tergeletak di dekat pecahan kaca, Wijaya langsung memeluknya. "Rian, kau tidak apa-apa?" tanya Wijaya dengan nada sangat cemas. Matanya kemudian tertuju pada kalung perak yang digenggam erat oleh Rian. Ia mengambil kalung itu dengan tangan gemetar, mengamati ukiran melati yang sangat ia kenali. Itu adalah mahar pernikahannya dengan istri pertamanya. Perhiasan yang ia pesan khusus dan ia pakaikan di leher bayi laki-lakinya sebelum mereka terpisah dalam tragedi kecelakaan yang tidak pernah ia lupakan. Wijaya lagi bikin sambal ayam geprek. Mencari kemiripan di wajah remaja itu dengan wajah mendiam istrinya. "Anakku," bisik Wijaya pelan. Suaranya tenggelam di antara suara teriakan polisi yang sedang memborgol Bram. Rian hanya bisa menatap Wijaya dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa pria kayak ini tiba-tiba menyebutnya sebagai anak. Baginya, ia hanyalah Rian, anak jalanan yang terbiasa hidup keras demi sesuap nasi. Sementara itu, Bram yang sudah diborgol terus berteriak kalah, mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas. "Dia bukan anakmu, Wijaya. Itu hanya kalung curian. Dia hanya ingin hartamu," teriak Bram dengan penuh Lagi kebencian. bikin mau makan sama ayam geprek. Hanya menggelengkan kepala. Bikin Saat sendiri. memberikan isyarat kepada tim medis polisi untuk segera membawa Rian dan Giska ke rumah sakit lain yang lebih aman dan di bawah perlindungan ketat markas Gulaan besar sedikit. Polri. Kebenaran yang selama ini terkubur di bawah tumpukan kebohongan Bram mulai terangkat ke permukaan, mengubah dinamika keluarga Kusuma Ini memang secara pasti permanen mantap. hanya dalam hitungan ini. Giska keluar dari persembunyiannya di bawah perlindungan petugas medis. Ia berlari ke arah Rian dan memeluk kakaknya dengan erat, yang secara biologis memang benar adalah kakaknya. "Rian, jangan pergi." Ya mas, sambalnya mantap pak. Pemandangan itu membuat banyak petugas di Kita ruangan tersebut tambah merasa berhati. surawung. Di tengah badai yang masih mengamuk di luar Villa Lembang, sebuah harapan baru mulai tumbuh. Wijaya menyadari bahwa selama ini Tuhan memiliki rencana Tambah yang daun sangat kemangi baik. ya. Ia mempertemukan kembali ayah dan anak yang terpisah melalui kejadian tragis yang menimpa Giska. Meski luka di tubuh Rian cukup parah dan mental Giska masih terguncang, Wijaya tahu bahwa ia kini memiliki dua alasan untuk menjadi jauh lebih kuat. Ia memandang Bram yang diseret keluar menuju mobil tahanan, menyadari bahwa pengkhianatan adiknya adalah jalan yang justru membawanya kembali kepada putra yang selama ini ia tangisi di setiap malam sunyi. Kini sebuah teka-teki baru muncul. Nih, sekarang Rian dari kecelakaan kita belasan geprek tahun lalu, ayamnya. dan mengapa ia berakhir di panti asuhan sebagai penjual air mineral. Setelah penggerebekan yang mencekam di Villa Lembang, Wijaya segera membawa Rian dan Giska ke rumah sakit militer yang dijaga ketat oleh pasukan khusus. Di ruang isolasi medis yang steril, suasana masih terasa sangat ayamnya emosional. digeprek. Wijaya duduk di kursi besi koridor, menunduk lesu sambil terus memandangi kalung perak melati yang kini berada di telapak tangannya. Kalung itu adalah saksi bisu dari tragedi 15 tahun silam di perbatasan Singapura, saat jet pribadi yang membawa istri pertamanya, Ani, dan putra bayi mereka, terjatuh ke laut. Selama belasan tahun, Wijaya hidup dalam bayang-bayang duka, meyakini bahwa jasad mereka telah ditelan samudera karena tim penyelamat hanya menemukan serpihan pesawat. Namun melihat kalung itu dan menatap lekat garis rahang Rian yang sangat mirip dengan Arini, jantung Wijaya berdegup kencang oleh harapan. Udah jadi ayam gepreknya. Ia segera memerintahkan dokter ahli forensik. Mantap. Sampel rambut Rian Nih, ayam gepreknya udah jadi. dengan sangat hati-hati. Sementara Wijaya memberikan sampel darahnya sendiri dengan tangan